Sofia, tahun sejarah 1920-an. sejarahnya. Mengenang perjuangan nenek moyang kita, Pak. Ini adalah Di sini ada miniatur patung Wage Rudolf Supratman. patung Wage pencegahan kebangsaan Indonesia. Sejarah pemandu. Ini adalah salah satu di antara pondokan pelajar di Jakarta adalah Gedung Keramat 106. Di sini ada pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi sampai berakhir 1926 belum ada wadah khusus bagi para pemuda Betawi. Itu sebabnya para Betawi kota ini banyak yang menjadi anggota Jogjawa dan sekarang pun karena menganggap sendiri. Tetapi lama-lama mereka berpikir untuk membentuk wadah sendiri. Para pemuda Betawi itu kemudian mendirikan pemuda kaum Betawi pada awal 1927 dengan harapan dapat memajukan pemuda-pemuda Betawi terpilih sebagai ketua pertama Muhammad Tamrin. Dan di sini ada penghimpunan Indonesia. Penghimpunan Indonesia, para pelajar Indonesia di Belanda membentuk Indonesian Vereniging Penghimpun Hindia pada 22 Desember 1908 yang digagas oleh Sultan kesayangan Soripada. Organisasi Sumpah Pemuda sebelum Sumpah Pemuda. Di sisi lain berbeda dari kebanyakan organisasi pada masa itu yang berlandaskan semangat kedaerahan atau agama, dari kalangan pemuda muncul pula organisasi yang menganut asas kebangsaan Indonesia seperti Penghimpunan Negara Indonesia. Di sini ada bendera-bendera. Di sini ada Jong Java. Jong Java di mata kalangan tertentu dianggap sebagai organisasi Satrio Joyo menangkap segala sesuatu dengan mendirikan Trikoro Dramo pada 7 Maret 1915 di Gedung Sofia, Jakarta. Dan di sini ada Jong Islamiyat Bond. Jong Islamiyat Bond pada Kongres Jong Java ke-7 27 sampai 31 Desember 1924 Sejam Soerijal Sam mengusulkan agar Jong Java mengizinkan anggotanya yang sudah berusia 18 tahun ke atas terlibat dalam kegiatan politik. Sam juga mengusulkan kursus agama Islam bagi anggota, mengingatkan agama itu dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Di sini ada ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, Yang berisi baca. Yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini ada Mana yang sudah memainkan biola di depan. ini suara biola asli W.R. Supratman. Kongres Sumpah Pemuda II diadakan pada Oktober 1928. Jojo Puspito, Ketua PBBI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenglinge Bon KJB.
Lapangan Banten. Rapat kedua 28 Oktober di Gedung Osjava Bioskop. Rapat ketiga 28 Oktober di Indonesia Club Kramat Raya. Dalam sebutannya, Dan pada kongres ini dihasilkan rumusan hasil kongres yang pertama biasa kita sebut Sumpah Pemuda. ada organisasi Sumpah Pemuda sesudah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda setelah Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928, dorongan untuk bersatu di kalangan pemuda lebih kuat pada tanggal 23 April 1929 di Indonesia. Dibentuk Komunis Besar Indonesia Pemuda atau KBIM yang merupakan badan pertama untuk menggalang persatuan. Tugas utama komisi adalah merancang tatanan dasar dan anggaran lembaga Indonesia Muda. Indonesia Muda bercita-cita memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar serta membangkitkan kesadaran bahwa mereka berbangsa satu dan bertumpah darah satu. Organisasi itu juga giat mendorong penggunaan bahasa Indonesia. PPPI menjadi perancang Kongres Pemuda II dan memprakarsai membentuk Indonesia Muda, namun tidak ikut bergabung ke dalam Indonesia Muda karena ada kesepakatan yang membagi tugas antara PPI yang aktif berpolitik dan Indonesia Muda yang tidak berpolitik. W.R. Supratman adalah seorang wartawan dan pemain musik. Ia pernah membaca artikel manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu bangsa Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat. Dalam menjalani kereta di Solo, hati Supratman bergetar. Hingga pada suatu malam di tahun 1996, Supratman menuliskan not lagu, lalu dia menggunakan biolanya untuk memainkan lagu 1928. Akhirnya Kongres Pemuda terbentuk. Supratman yang sedang menurunnya menimbulkan segera menghadapi pada pemuda dengan dari para pelajar menyetujui sehingga pada malam itu ini adalah patung dada para pahlawan proklamasi. Ini adalah patung I.R. Soekarno. Ayo guys, sekarang kita masuk. Di sini ada ukiran para pahlawan. Nabila, tolongin dong. Menteng 31, tempat pendidikan politik kebangsaan. Pada masa pendudukan Jepang dan pergerakan nasional, gedung ini digunakan sebagai markas para pemuda radikal dalam melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Menteng 31, tempat merancang berbagai aksi. Gedung Menteng 31 ini tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pergerakan pada waktu itu menggunakan gedung Menteng 31 sebagai pusat kegiatan menuju kemerdekaan. Menteng 31 adalah rencana Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk melakukan proklamasi kemerdekaan segera memerdeka. Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1930-an, daerah Menteng merupakan hutan yang banyak ditumbuhi pohon menteng. Daerah ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan pemukiman orang-orang Belanda. Ini adalah memorabilia atau lencana-lencana peninggalan Abdul Latif Hendraningrat. Ini adalah perlengkapan tentara pelajar TRIP. Ini adalah ketika
ketika Jogja diserang pasukan payung Belanda. Agresi militer dua Belanda di sini. Perundingan ini adalah perundingan Linggajati. Ada penandatanganan persetujuan Linggajati. Ada persetujuan Renville dan konferensi meja bundar yang ditandatangani. Ini adalah gambar peristiwa dari perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Ini adalah keluarga pelukis Sudarso mengungsi ke daerah yang aman pada masa pertempuran di daerah Yogyakarta tahun 1946. Ini adalah ruang masa Jepang. Kita masuk ke ruangan ini. Bendera peta. Bendera tanah air. Ahmad Subarjo. Ini ada lukisan. Itu ada mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Jadi zaman dulu itu berasal dari serat Bogor atau sejenis pisang-pisangan dibuat oleh masyarakat dalam kondisi sulit memperoleh benang katun atau pakaian. Ini adalah seragam tentara PETA. Tentara Pembela Tanah Air disingkat PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. PETA dibentuk pada tanggal 3 Samurai Bunko. Pedang Jepang Bunko adalah perlengkapan militer yang sudah dibedakan keluaran Adir sebagai Shin Bunko dan Al sebagai Kai Bunko. Kai Bunko adalah Navy atau angkatan laut. Tali ornamen atau tassel dibuat dari sutra dan katun. Menentukan kalimat pemilihan pedangnya pada tanggal 23 September 1945, pimpinan Angkatan Perang Jepang menyerahkan 3 buah bunko pada sekutu di Jepang, yang berarti penyerahan kekuasaan pada sekutu. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Netherlands gave up without condition to Jepang. Tanggal 28 Februari 1942, tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat dan di 3 tempat di Jawa, Banten, deretan Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang masalah kapan dilaksanainnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi golongan muda ini mendesak golongan tua supaya proklamasi cepat-cepat dibacakan dan diproklamasikan. Sedangkan golongan muda itu akhirnya golongan muda ini membawa Ingat Soekarno dan Dr. Muhammad Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan keduanya dari intervensi Papua. Dan Rengas Dengklok ini, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada subuh 16 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur bayinya diamankan para pemuda yang mendukung pasukan PETA pimpinan Sio dan Kosingi menuju Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak Dwi Tunggal menyelenggarakan proklamasi sekarang, juga sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang. Penyusunan naskah proklamasi di malam menjelang 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida. Wakil dari golongan pemuda Khairul Saleh dan Sukarni bertemu para anggota PPKI. Di sana juga telah hadir Mr. Subarjo, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Mr. Tukung Muhammad Hasan, dan yang lainnya untuk menyusun naskah proklamasi. Ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ini ketika perumusan teks proklamasi.
Ini ketika apel pemuda Menteng 31. Ini ketika Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang diketuai oleh Wikana dan wakilnya Abdul Saleh. Para wanita pun turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang berperan menolong korban perang. Ini adalah ruang perjuangan menuju NKRI. Di sini ada perlengkapan makan militer digunakan untuk anggota Laskar Putri pada saat bertugas. Di sini ada lukisan Palang Merah Putri Tasikmalaya. Palang Merah Putri dipimpin oleh Ibu Arji sedang mengobati pejuang yang cedera kena serangan tentara Belanda. Di sini ada bendera-bendera ini ada baju yang dipakai Ibu Asia Hussein Laskar Putri Tasikmalaya. Di sini ada kain pejuang Laskar Putri, yang ini kain panjang coklat, yang ini kain selendang rulih biru atau putih kembang. Di situ ada baju Laskar Putri Solo Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Ini ikat pinggang Laskar Putri Solo. Dan yang ini ada jas yang dipakai Ibu Asia Hussein Laskar Putri Tasikmalaya. Perlengkapan makan militer. Ada di sini ada gramofon, alat pemutar piring hitam buatan Inggris bermerek Garrett model RC98 atau 4L. Perlengkapan Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Dan yang ini adalah mesin jahit. Mesin jahit ini merupakan salah satu barang Ibu Aisyah Hussein, anggota Laskar Putri yang dibawa berkeliling selama pertempuran di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari lambang Ini adalah Pandan Indonesia Muda, digunakan sebagai lambang perkumpulan Indonesia Muda pada masa kebangkitan nasional yang mewakili kaum. ini bambu runcing Yang digunakan Di sini ada pakaian yang dipakai oleh tentara Republik Indonesia pelajar. Dan di sini ada pakaian Dr. Anders Mustopo. Dan yang di bawahnya ada koleksi peci dan sarung, baju. Ini Futong atau bom buatan TGP Tentara Jenis Pelajar Banyumas. di sini ada pedang komando, digunakan sebagai perlambang kepemimpinan dalam upacara pegangan resmi. Di sini ada anggaran bambu dan bambu sword, senjata tiruan dari bambu dan bambu sword. Di sini ada bom molotov. Ini gambar ketika dan itu rumah sakit Salemba diduduki Belanda. Proklamasi Pegangsaan Timur. Ini adalah gambar ketika sholat Idul Fitri tahun 1948. Di sini ada gambar pemerintah RI dalam kondisi normal dan darurat. Malu dah. Enggak. Ya, selesai sudah perjalanan kita melihat-lihat perkembangan sejarah yang ada di
Thank you.